Bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, berfellowship, baik kami yang ada di rumahmu dan juga jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya kuasamu tidak terbatas untuk kehidupan kami semua. Dimanapun kami berada, bahkan siapapun yang mendengarkan acara streaming lewat Facebook ini, Tuhan juga akan berkuasa untuk memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya pagi hari ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru daripadamu lewat firman-Mu, dan akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami boleh melangkah dan berjalan di jalan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam menanti kedatangan-Mu kali kedua. Dan biarlah kiranya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, dari hamba-Mu sampai seluruh sidang jemaat-Mu. Dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, penyucian dari kuasa pengajaran firman-Mu, supaya kami boleh dilayakkan Tuhan untuk masuk rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami gereja-Mu di akhir zaman ini. Itulah bahtera perlindungan-Mu untuk kami diluputkan dari 1x7 masa kesesakan sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Kami boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang bukan datang dari Tuhan, kami usir, kami tolak, dan kami ikat, kami campakkan dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dari perhimpunan kami semua. Biar kami izinkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa untuk bekerja berkarya dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang tua dewasa, semuanya mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami siap untuk mendengarkannya. Dan semua kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kehidupan kita. Selamat bertemu kembali dan shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus belajar mengenai kitab Wahyu, ya, yang berkaitan dengan hukuman meterai, atau maksud saya pemeteraian Tuhan bagi gerejanya. Saudara, dalam kesempatan ini kita mau bersama-sama terlebih dahulu melihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-8, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca ayat ini. Ini adalah merupakan satu suasana martir yang akan melanda dunia ini sebelum terjadi pengangkatan. Ya. Dan mengapa kita harus belajar tentang hal ini? Supaya kita tahu bagaimana caranya untuk terhindar dari suasana martir ini. Dan penjelasan yang sudah kita terima beberapa waktu yang lalu adalah supaya kita hidup di dalam penyembahan. Di dalam penyembahan ada satu selubung yang akan menyelubungi gereja Tuhan sehingga dia tidak bisa terjangkau, terlihat, terjamah oleh suasana martir yang akan menimpa atas muka bumi ini. Jadi saudaraku, gaya hidup gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, yang menantikan pengangkatan terjadi, adalah gaya hidup yang suka menyembah Tuhan. Hidup di dalam penyembahan Tuhan kepada Tuhan, ini adalah merupakan satu istilah dari firman Tuhan yang pernah disebut oleh Alkitab, yaitu bergaul akrab dengan Tuhan. Seperti Henok. Henok itu dikatakan diangkat hidup-hidup, oleh karena dia senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, gaya hidup gereja Tuhan pun akan demikian di akhir zaman ini, kalau dia mau ikut rapture, ya, dengan hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ada selubung Tuhan yang menyelubungi gereja Tuhan, sehingga dia tidak terjamah, terjangkau oleh gerakan martir ini. Puji nama Tuhan,
Dan sekarang, saudaraku, kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya. Saya akan masih menerangkan tentang meterai kelima ini di pasal 6 ayat 9 sampai 11, dan saya akan menjelaskan ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu baca ayat 9 sampai yang ke-11. Kita sama-sama membaca, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Jadi suara yang nyaring ini adalah merupakan satu teriakan. Sebetulnya ada semacam penyesalan ya, karena sudah menunggu untuk bisa ikut rapture, pengangkatan, namun gagal oleh karena tersandung dengan suasana martir. Ya, sudah memiliki firman, sudah memiliki kesaksian Yesus, tetapi tidak punya penyembahan, gagal menanti pengangkatan. Terus dikatakan, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, ayat 11 disuruh istirahat. Menjadi bagian kehidupan orang-orang yang beristirahat, sama dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Sekali lagi saya akan menjelaskan ayatnya yang ke-10, dan saya akan kembali membacanya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi? Ini adalah merupakan satu pertanyaan dari para martir ya, yang telah mendahului sebelum terjadi pengangkatan. Berapa lamakah lagi? Ya, berarti ini berbicara soal waktu. Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi, yaitu kepada yang mengakibatkan terjadinya martir atas kehidupan gereja Tuhan. Ada penuntutan pembalasan ya kepada para martir, para pembuat martir ini. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, tuntutan untuk penghakiman ini adalah memang tuntutan yang diminta oleh para martir kepada Tuhan. Berapa lamakah lagi? Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kita mau bersama-sama untuk memperhatikan pertanyaan ini. Berapa lamakah lagi, penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami? Ini sudah benar sikap yang memang harus diambil oleh gereja Tuhan, bahwa di dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kita ini, ya, saat kita sudah baik, sudah hidup benar, ya, seperti para martir ini memiliki kesaksian Yesus, ya, di dalam tabernakel itu berbicara tentang persekutuan dengan di dalam pelita emas, ya, Roh Kudus, dan kemudian punya firman, yaitu meja roti, tetapi tidak punya penyembahan. Ya, saudara, keadaan ini sudah benar, ya, sudah hidup dalam Roh Kudus, sudah punya firman, namun kok masih ada di dalam suasana yang terus disakiti. Ya.
tuntutan inilah yang dituntut oleh para martir ini. Kita mau belajar bersama-sama bahwa sebetulnya yang punya penghakiman dan pembalasan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita ini memang belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar tentang ini. Ya, sebelum saya akan menerangkan tentang berapa lama lagikah yang menjadi pertanyaan para martir. Ibrani 10:30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, Ya, pembalasan adalah hakku. pembalasan itu adalah haknya Tuhan sendiri. Terus, Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhanlah yang akan melakukan pembalasan. Terus, Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan juga akan menghakimi umatnya. Itu sebabnya saudara, kalau kita sekarang ini boleh merasakan satu pengalaman seperti yang ditulis para martir ini, sementara menantikan kedatangan Tuhan, ada rasa ya sakit, sudah hidup benar, sudah hidup kudus, ya masih kita rasakan satu penderitaan oleh situasi keadaan di sekeliling kita, maka kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Ya, memang ada timbul rasa dendam, ya, rasa geram, ya, terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, oleh karena kita sudah benar, tapi masih kok mengalami satu keadaan yang tidak baik. Namun saudara, Tuhan mengatakan untuk supaya kita menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang empunya penghakiman. Tuhanlah yang akan mengadakan pembalasan kepada setiap orang yang menyakiti kita. Itu sebabnya mari kita mau bersama-sama perhatikan ini, ya, supaya kita tidak langsung ya menghakimi secara pribadi, tetapi kita serahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil dan benar. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, Tuhan juga mengatakan supaya kita, sementara kita hidup menanti kedatangan Tuhan, supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Bisa kita baca dengan cepat sehingga kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Puji nama Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai yang ke-19. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Ya, Andai kata seluruh adalah telinga, ya, di manakah penciuman? ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di Roma manakah tubuh? 12 ayat 17 sampai 19. Tetapi Allah telah Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. ya, Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ya. tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini bisa kita lakukan kalau kita hidup di dalam suasana penyembahan.
Ketika kita ada di dalam suasana penyembahan, di dalam sepanjang kehidupan menanti pengangkatan terjadi, maka kita akan mampu menyerahkan semua ya rasa dendam, geram itu kepada Tuhan. Kita tidak main hakim sendiri, tetapi kita menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan, sebab dikatakan Tuhanlah yang akan menghakimi. Puji nama Tuhan. Mulai sekarang belajarlah ya untuk hidup dalam penyembahan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini boleh mengalami satu kemampuan, kekuatan untuk melewati masa sulit dan sukar. Satu kali waktu, ya seperti yang terjadi zaman dulu akan terjadi lagi di zaman akhir ini, di mana dikatakan ada begitu banyak nanti selaku perilaku manusia yang rusak. Di zaman Nuh perilaku manusia itu sudah rusak dan sangat rusak. Namun saudaraku ya, sebelum zaman Nuh ada Henokh. Henokh itu bergaul akrab dengan Tuhan, dia tidak mengalami masa di mana manusia rusak ada di tengah-tengah dunia. Sebelum manusia rusak ini menguasai muka bumi ini, saudaraku ya, Henokh ini sudah terlebih dahulu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tapi zaman Nuh bisa merasakan betapa beratnya hidup di zaman di mana manusia rusak itu. Nuh itu mendapatkan satu firman dari Tuhan supaya dia membangun batra di atas bukit. Namun, saudaraku, arah tujuannya ini adalah suatu yang nanti untuk mempersiapkan di mana Tuhan akan mengadakan air bah di muka bumi ini. Pada waktu itu sambil membangun, Nuh itu mensosialisasikan. Kamu yang hidup. Ayo, siapa yang mau daftar? Ikut batra yang aku buat, yang memang Tuhan suruh untuk aku buat. Saudaraku, manusia-manusia yang ada pada waktu itu justru menghina, ngeledek ya kepada Nuh. Bahkan dikatai Nuh ini sudah tidak waras. Membangun batra di atas bukit. Padahal saudaraku, maksud tujuan Nuh itu baik terhadap mereka. Namun mereka justru membalas dengan olokan-olokan. Nuh mengalaminya. Tapi Henokh tidak mengalami manusia-manusia seperti ini. Yang dimana dikatakan rusak kelakuan. Karena apa? Henokh itu bergaul akrab dengan Tuhan. Manusia rusak nanti akan diperlihatkan oleh Tuhan di 7 tahun masa kesesakan. Di mana manusia rusak itu ya sudah tidak lagi menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Tapi semua aturan dilanggar dan buat aturan sendiri. Manusia rusak. Dan kalau anak-anak Tuhan hidup di dalam suasana itu, waduh menderita sekali. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita mau jadi seperti Henokh. Ya, sebelum air bah, Henokh diangkat dulu sama Tuhan. Supaya dia enggak mengalami keadaan seperti Nuh. Henokh bergaul akrab dengan Tuhan. Ini contoh supaya gereja Tuhan juga melakukannya. Ayo, jangan pernah merasa puas kalau belum hidup dalam penyembahan. Mengerjakan apapun, haleluya, puji Tuhan. Menghadapi apapun, puji Tuhan, haleluya. Ada tekanan apapun, puji Tuhan, haleluya. Itu orang yang bersuasana penyembahan. Henokh ini contohnya. Diluputkan dari keadaan manusia yang rusak di zamannya.
Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Henok tidak mengalami sebab Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Namun Nuh mengalaminya. Ya. Dan kita lihat kisah bagaimana manusia yang hidup pada zaman Nuh itu begitu sangat rusak lakunya. Kejadian 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Bumi sudah rusak di hadapan Tuhan. Terus dan penuh dengan kekerasan. penuh dengan kekerasan. Kekerasan ini sebetulnya gambaran dari kekejian, kebengisan. Ya. Terus Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. perhatikan, Tuhan melihat suasana bumi, ya, dan dikatakan bumi itu sudah sungguh sangat rusak. Terus Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Mengerikan sekali. Ya. Semua loh, saudara. Kecuali Nuh. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di tengah-tengah manusia yang rusak. Betapa menderita. Jadi mari kita mau bersama-sama perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Supaya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mohon kemurahan. Kita ikut diangkat saat pengangkatan terjadi atas gereja Tuhan. Kita bersyukur sudah. Kita dikembalikan ke rumah. Ayo di rumah mulai belajar untuk melakukan yang baik, benar, suci, kudus. Kita enggak belajar dari mana-mana. Belajar dari rumah. Ketika di rumah ini sudah melakukan yang benar, ya, ada fellowship antar keluarga, suami, istri, anak-anak, siapapun yang ada di rumah. Saudaraku, itu merupakan satu awal mula yang benar. Dan ketika kita mulai ini dari sekarang, maka Tuhan nanti akan hadir di dalam rumah kita. Kita semua dengan seisi rumah kita akan menjadi Henok di akhir zaman yang diangkat hidup-hidup, diluputkan dari manusia rusak yang akan melanda di atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, rusak benar ini adalah merupakan satu gambaran dari saat di mana akhlak manusia itu tidak lagi menghargai satu kehidupan moralitas yang berharga. Rusak. Hari-hari ini Tuhan boleh masih mengajarkan kita mengerti kebenaran firman. Untuk melakukan apa yang benar, yang kudus, yang suci. Itu kemurahan Tuhan. Ayo, kejar terus. Dengar firman, lakukan supaya kehidupan kita semakin hari semakin baik. Bahkan semakin sempurna. Sama dengan Tuhan yang adalah sempurna. Puji nama Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan buat kita. Dan mari kita hargai kesempatan ini di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Mari bangun kehidupan fellowship yang indah di dalam rumah kita masing-masing. Dan Tuhan sudah kembalikan kita ke rumah. Yuk perhatikan, saling memperingatkan satu dengan yang lain. Di dalam membangun fellowship di rumah masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saya mau terangkan tentang pertanyaan dari para martir ini yang mengatakan di dalam ayat yang ke-10, berapa lamakah lagi? Ya. Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi ini merupakan satu pertanyaan, kapan sih penghakiman itu akan dimulai?
Ya, ini pertanyaan yang sangat kita nanti-nantikan di dalam kehidupan kita. Terus kapan sih penghakiman Tuhan itu akan dilangsungkan? Ya, ini saking geramnya, saudaraku ya, para martir ini. Ya, terhadap orang-orang yang membuat mereka gagal mengikut pengangkatan rapture. Nah, saudaraku, saya mau menjawab ada beberapa tahapan yang harus dilewati untuk sampai penghakiman Tuhan berlangsung. Ya. Dan sebelum penghakiman itu terjadi, yang pertama harus melewati, yaitu saatnya terjadi rapture. Ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus dilewati, nanti ujungnya baru penghakiman Tuhan. Ini perlu kita ketahui supaya kita tahu ya map daripada arah kepada penghakiman Tuhan. Ya istilahnya sekarang kan map. Ya, sehingga petunjuk-petunjuk dari map itu, saudaraku, membuat kita, oh kita sudah sampai sini, kita sudah sampai ini, sebentar lagi mau sampai sini. Yang pertama, sebelum penghakiman berlangsung, saudaraku, harus melewati gereja Tuhan yang tinggal di akhir zaman ini, yaitu melewati masa saat terjadinya rapture. Kalau di dalam kitab Wahyu, rapture itu ada di meterai yang ke-6. Jadi setelah meterai yang ke-5, yaitu terjadinya martir, maka meterai yang ke-6, ya, di situ suasananya adalah suasana di mana terjadi pemeteraian. Dan di dalam pasal yang ke-7, pemeteraian itu terjadi, dikatakan, pertama-tama terhadap orang-orang pilihan Tuhan. Kita tahu, saudara, orang-orang pilihan Tuhan yang dikatakan 12 suku Israel itu sampai sekarang masih ada. Dan Tuhan masih mencatat. Sekalipun manusia mungkin sudah lupa mencatat atau hilang catatannya, tetapi catatan Tuhan tidak hilang. Dan Tuhan jelas dikatakan di sini, 12.000 yang dimeteraikan dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Jadi kalau 12.000 tiap suku, maka jumlahnya total 144.000. Ini orang-orang yang dari bangsa pilihan, yang nanti ikut pengangkatan. Tuhan sudah tentukan. Kitab Wahyu pasal 7 menyebutkan. Namun kita harus, saudaraku, tahu juga bahwa selain bangsa Israel, bangsa pilihan, ya, ada juga bangsa-bangsa lain yang jumlahnya tidak terhitung. Itulah saya dan saudara. Artinya, di luar bangsa Israel dikasih kesempatan seluas-luasnya. Siapa yang mau ikut? Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Ini merupakan satu pemberitaan untuk kita boleh mendaftarkan diri. Dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengatakan bersama-sama, Tuhan, aku mendaftarkan diri untuk ikut rapture. Saudara tidak perlu ragu dengan, wah, usia saya sudah tua. Oh, keadaan saya seperti ini. Saudara, kalau saudara tangkap firman Tuhan ini dengan iman. Dengan iman saudara mengatakan, Tuhan, aku mau ikut. Tuhan akan bisa mengubah keberadaan saudara yang lemah jadi kuat, yang tidak berdaya menjadi memiliki kekuatan baru, yang sakit sembuh. Sebab Tuhan mengatakan, ada gairah yang akan nanti membangun iman kita. Ketika kita ikut di dalam suasana menanti pengangkatan Tuhan terjadi. Haleluya.
Kita akan baca, saudaraku, bersama-sama. Di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayatnya yang Wahyu pasal 7, ayat yang keempat, supaya kita menyingkat waktu, saudara ya. Ini pemeteraian daripada Tuhan terhadap bangsa pilihannya. Ayat yang keempat, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Ayat yang ke-9, Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. ini adalah dari bangsa kafir, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa masuk. Jadi siapapun, saudaraku, gereja Tuhan di luar bangsa Israel yang mau mendaftarkan diri mulai sekarang untuk ikut pengangkatan, itu Tuhan sediakan. Karena jumlahnya tidak ditentukan. Jumlahnya tidak ditentukan. Jumlah yang begitu banyak. Terus, Dari segala bangsa dan suku Ya. dan kaum dan bahasa, ya, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, ya, memakai jubah putih jubah putih. dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, ini dari bangsa di luar orang Israel. Mereka hidup dalam kekudusan, jubah putih, dan di tangan mereka ada palem. Itulah tanda damai. Ya, orang yang cinta damai, hidup dalam kekudusan, itulah orang-orang yang dimeterai dari bangsa kafir. Bangsa di luar orang Israel. Yang nanti ikut bersama-sama pengangkatan yang ditulis di meterai yang ke-6. Jadi sebelum penghakiman, lewat dulu pengangkatan bagi gereja Tuhan yang tinggal di akhir zaman ini. Ya, pengangkatan ini tujuannya adalah supaya gereja Tuhan tidak mengalami 7 tahun masa kesesakan sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Saya sudah terangkan bahwa nanti pengangkatan transit di Taman Eden. Kemudian transit kedua adalah padang gurun. Tuhan sendiri yang akan menuntun gereja Tuhan. Dengan kekuasaan yang ajaib dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Yang pertama harus melewati rapture dulu. Kemudian yang kedua, saudaraku, yaitu melewati suasana kebangkitan orang-orang mati. Atau dalam bahasa kitab Wahyu disebutkan, yaitu suasana kebangkitan pertama. Ini adalah suasana kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus. Termasuk nanti yang mati martir. Ya, baik di meterai yang kelima maupun juga di orang-orang yang mati di 7 tahun masa kesesakan. Nanti akan dibangkitkan bersama dengan saudara-saudara kita yang mendahului mati di dalam Kristus. Ya, jadi harus melewati ini. Yang kedua, ini terjadi saat Tuhan datang kali kedua. Ya, jadi rapture itu bukan kedatangan Tuhan kali kedua, tapi itu saat dimana Tuhan mengungsikan gerejanya. Ya, kedatangan Tuhan adalah setelah 7 tahun masa kesesakan, ya, di mana nanti ketika Dia datang, orang-orang yang mati dalam Kristus, yang mati martir di meterai kelima dan juga di 7 tahun masa kesesakan, itu akan bangkit menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita yang tinggal hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, itu akan bergabung bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan di awang-awan. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai yang ke-52. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti dan menangkap ini sehingga gairah iman kita
itu berkobar-kobar ya di dalam menantikan rencana Tuhan yang besar di akhir zaman ini. 50 dan 52 dari 1 Korintus pasal 15. Saudara-saudara, Ya, inilah yang hendak kukatakan inilah kepadamu, yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, terus dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. ya 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini adalah satu rahasia yang perlu diketahui oleh gereja Tuhan. Terus, Kita tidak akan mati semuanya, kita tidak akan mati. Ini orang yang ikut rapture. Terus, tetapi kita semuanya akan diubah. yang ikut rapture nanti saat kedatangan Tuhan kali kedua, itu diubah. Terus kan? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafari yang terakhir. Ya, Sebab nafari akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. orang-orang mati akan dibangkitkan saat kedatangan Tuhan ketika nafiri dibunyikan. Terus, Dalam keadaan yang tidak dapat binasa, ya, dan kita semua akan diubah. semua kita akan mengalami keubahan. Manusia kekal sama seperti Tuhan. Haleluya. Jadi sebelum penghakiman, tahapan kedua harus melewati dulu kebangkitan orang-orang mati. Inilah kebangkitan pertama. Itulah orang-orang yang mati dalam Kristus. Dia akan bangkit menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Puji nama Tuhan. Terus apa selanjutnya? Tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu adalah melewati pesta kawin anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ini tahapan yang ketiga. Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Ya. Katanya, haleluya. haleluya. Ini didengar oleh Yohanes, saudaraku ya. Terus, Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. 7, Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai ya, dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, ya. dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siap sedia. Ini adalah suasana pesta. Ya, anak domba, yaitulah pribadinya Yesus yang sudah memenangkan jiwa-jiwa. Baik mereka yang ikut rapture, mereka yang bangkit dalam kebangkitan pertama. Sebagai sukacita Tuhan, diadakan satu pesta. Dan itu oleh karena korban anak domba. Yang sudah menyucikan dan menyempurnakan kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Terus ayat yang ke-9, 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, Ya, yang berkilau-kilauan ya. dan yang putih bersih. Terus Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, Tuliskanlah. berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Siapa yang diundang ke perjamuan kawin anak domba ini? Itulah mereka yang ikut rapture. Mereka yang bangkit dalam kebangkitan pertama. Orang-orang yang mati dalam Kristus. Yang bangkit saat Tuhan Yesus datang kali kedua. Mereka ini mendapat undangan untuk pesta itu. Terus? Katanya lagi kepadaku, Ya, perkataan ini adalah benar. ini adalah perkataan yang benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan-perkataan dari Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Jadi inilah yang harus dilewati tahapan berikutnya setelah Tuhan Yesus datang. Lewat dulu, saudaraku, yang ketiga, pesta kawin anak domba. Suasana, ya,
pesta ini, kegembiraan dari keselamatan jiwa-jiwa yang berhasil direbut oleh kekuatan kuasa pengorbanan anak domba. Itulah pribadinya Yesus. Terus tahapan berikutnya apa? Yaitu melewati kerajaan 1000 tahun damai. Ini yang keempat. Tahapan yang keempat, melewati kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, Ya, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. terus Ia menangkap naga, si ular tua itu, ya, yaitu iblis dan setan, ya. dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, ini kerajaan 1000 tahun. Harus dilewati dulu sebelum masa penghakiman. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa penghakiman itu harus melewati tahapan keempat, yaitu kerajaan 1000 tahun. Saudara, ini kita bisa bayangkan orang-orang yang gagal menjadi martir di sebelum terjadinya pengangkatan, dalam waktu yang sedikit saja mereka sudah gerah. Apalagi saudaraku sampai menanti 1000 tahun lagi. Dan ini penantian oleh orang-orang yang akan dihakimi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya jangan sampai kita lolos dari jaring keselamatan Yesus. Ketika orang tidak bangkit dalam kebangkitan pertama, berarti dia hanya nanti bangkit untuk dihakimi dan dihukum. Betapa mengerikan. Hukuman kekal itu mengancam kehidupan orang yang dihakimi. Saya ingatkan, selesaikan masalahmu hari-hari ini melalui kebenaran firman yang kau dengar. Sebab kalau tidak selesai sekarang, penghakiman itu nanti menunggu. Betapa lamanya menunggu 1000 tahun lagi. Sudah nunggu lama, ujungnya masuk neraka. Kan ngeri, saudara. Semoga kita mengerti dan kita mohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ditolong dan diselamatkan oleh dari angkara murka hukuman selama-lamanya itu. Yang keempat, tahapan keempat ini harus melewati kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun yang menikmati siapa? Yaitu orang yang ikut rapture, orang yang mati di dalam Kristus, ikut kebangkitan pertama. Ada kerajaan 1000 tahun damai di dunia. Karena iblis dipenjarakan. Jadi tidak gampang lagi tersinggung, karena iblis sudah dipenjarakan. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, dia damai. Ngomong apapun semuanya mengarah kepada damai. Karena iblis dikurung. Kenapa kok sekarang ini sedikit bicara, kemudian saling bersih tegang, dan akhirnya berkelahi, berantem. Karena iblis masih belum dikerangkeng. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun damai, iblis dikerangkeng sudah aman. Tidak ada lagi musuh-musuhan, tidak ada perselisihan. Damai semua. Itu sebabnya disebut kerajaan 1000 tahun damai. Dan ini hanya dinikmati oleh orang-orang tebusan Tuhan. Ya, yang ikut rapture dan yang bangkit dalam kebangkitan pertama. Semoga kita ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saudaraku, setelah kerajaan 1000 tahun damai, baru tahapan yang kelima, terjadi penghakiman.